Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini materi kita adalah melanjutkan kaidah kebahasaan yang kemarin, yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur bagian 2. Silakan kalian simak video berikut dari awal hingga akhir. Jangan menyimaknya setengah-setengah saja ya. Jangan lupa untuk hari ini absen di kelas e-learning ya, kelas online bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Nah, di dalam kaidah kebahasaan teks prosedur yang kedua ini, yang bagian kedua ini, ada kaidah kebahasaan yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Seperti kalian ketahui, kata ganti sudah pernah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu materi di bab cerita fantasi. Ya, yang dinamakan kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Kata ganti dapat dijadikan acuan penentuan sudut pandang. Nah, seperti yang kalian ketahui yang kemarin, yaitu kata ganti orang pertama, itu ada orang pertama tunggal, yaitu untuk menggantikan penyebutan diri sendiri. Contohnya adalah aku, saya, beta, dan hamba. Lalu ada orang pertama jamak, berarti lebih dari satu, digunakan untuk menggantikan penyebutan kelompok, yaitu kami dan kita. Selanjutnya ada kata ganti orang kedua. Ini yang sering digunakan dalam teks prosedur ya. Kata ganti orang kedua tunggal digunakan untuk menggantikan lawan bicara yang hanya satu orang, seperti kamu, engkau, juga Anda. Itu sering biasanya digunakan dalam teks prosedur. Lalu ada kata ganti orang kedua jamak digunakan untuk menggantikan lawan bicara yang lebih dari satu, yaitu kalian. Berikutnya adalah kata ganti orang ketiga, yaitu digunakan untuk menggantikan orang lain satu orang, ya, seperti dia. Lalu kata ganti orang ketiga yang jamak digunakan untuk menggantikan orang lain yang lebih dari satu, contohnya mereka. Nah, ada pula yang dinamakan dengan kata keterangan atau adverbia, yaitu segala bentuk kata yang menjelaskan kata kerja, sifat, kata bilangan, ya, tapi tidak menerangkan kata benda dan kata ganti nama. Nah, jenis keterangan ini meliputi keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, sebab, dan sebagainya. Masih banyak lagi jenis kata keterangan yang lain. Ini yang saya bahas hanya beberapa yang sering muncul dalam teks prosedur. Nah, kalian simak jenis kata keterangan beserta contohnya ya. Yang pertama keterangan tempat. Contohnya adalah kata di sana, di situ, di sini, ke sana, dan dari sana. Jadi ada di, ke, dari. Nah, itu contoh dalam kalimat Fatimah baru pulang dari Malang. Itu contoh kalimat dengan kata keterangan. Lalu ada keterangan waktu. Contoh kata keterangan waktu adalah kemudian, sebelum, sesudah itu. Contoh dalam kalimatnya, sebelum menggorengnya, masukkan tempe ke dalam adonan bumbu bawang. Dan selanjutnya, coba kalian simak, kalian pelajari bagaimana cara menyematkan atau membuat kalimat dengan jenis kata keterangan. Nah, seperti itu ya. Kalian pahami dari A sampai H itu ada beberapa jenis kata keterangan. Nah, selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini adalah kata penghubung yang fungsinya untuk menunjukkan urutan waktu. Di temporal itu adalah urutan waktu. Contoh konjungsi temporal menggunakan kata sejak, semenjak, sedari, sewaktu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Konjungsi temporal ini sudah pernah saya jelaskan ya di bab cerita fantasi. Itu konjungsi urutan waktu itu sama saja dengan konjungsi temporal. Contoh aplikasinya, penerapannya dalam kalimat, tuangkan sambal diaduk-aduk hingga sagu matang merata. Lalu setelah itu mundur 2 langkah ke belakang. Itu berarti konjungsinya adalah setelah itu.
Lalu kalimat yang ketiga, tambahkan pewarna, lalu aduk sampai rata. Itu konjungsi temporal adalah lalu. Sampai juga bisa ya dimasukkan dalam konjungsi temporal. Nah, anak-anakku, jadi setelah menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa nanti kalian mengerjakan tugas kaidah kebahasaan teks prosedur yang saya bagikan lewat grup WA. Tugas kalian nanti adalah carilah kaidah kebahasaan dalam teks prosedur yang telah dibagikan melalui tautan Google Form nanti ya. Nah, tugas tersebut meliputi kalimat imperatif, nanti kalian cari, lalu interrogatif, kalimat dengan batasan, kalimat saran dan larangan, dan terakhir adalah kalimat dengan keterangan. Nanti kalian sebutkan saja ya, apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur tersebut yang nanti akan saya bagikan melalui tautan Google Form. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan dengan tepat waktu. Batas akhir pengumpulannya adalah hari Kamis ya, Kamis lusa. Nah, tetap semangat belajar ya. Jadi, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan sampai terlambat. Terima kasih anak-anakku telah menyimak video pembelajaran dari Budian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan bahan ajar dan materi yang baru. Nah, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.